Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Umum PSI Bro Kaisang Pangarep. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa lagi dengan saya saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Alhamdulillah juga sehat. Tapi yang saya lagi mikir-mikir yang nggak sehat saya atau dunia ini atau khusus cuma Indonesia aja gitu. Kan kita sudah bahas bolak-balik ya soal kemungkinan Kaisang ini akan jadi Ketua Umum PSI kalau dia masuk. Kemudian nggak lama lagi nanti Gibran juga begitu diputuskan Mahkamah Konstitusi akan jadi mungkin dia akan jadi wakil presiden gitu. Tapi setelah tadi malam itu akhirnya betul-betul Kaisang itu jadi ditunjuk menjadi ketua umum PSI itu, saya percaya nggak percaya jadinya gitu. Kok bisa terjadi hal semacam itu di negara seperti Indonesia yang katanya negara demokrasi gitu, Bung Rocky? Itu sama seperti orang bisa kaget kalau tiba-tiba KSP-nya juga diganti dari Muldoko ke Dr. Ngabalin. Itu kira-kira setara lah itu tuh. Karena orang membayangkan sesuatu Mulai yang rame lagi nih. ya saya sebut Dr. Ngabalin karena dia punya potensi untuk menggantikan Muldoko sebagai KSP. Tapi potensi itu kan tergantung pada komunitasnya, meloloskan potensi itu atau enggak. Demikian juga PSI tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ mau meloloskan Kaisang apa enggak. Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seseorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang dianggap udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa kopi darat apa-apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala, kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu. Bukan Kaisangnya, ya Kaisangnya tentu senang-senang aja. Tapi komunitas PSI yang didirikan dengan semangat perubahan, semangat kecerdasan, semangat kaderisasi itu. Kita bayangkan misalnya waktu PSI didirikan awal-awal itu, saya diminta ceramah oleh Grace Natali tentang apa sebetulnya jadi partai politik, apa sebetulnya solidaritas, apa artinya politik di kalangan muda. Lalu saya buka semua referensi, saya terangkan tentang sejarah perkembangan ideologi, apa yang disebut liberal, apa itu libertarian, apa itu social justice, apa itu konsep bunga mawar. Tiba-tiba saya ingat bahwa 5-6 tahun lalu saya pernah memberi ceramah akademis tentang apa artinya solidaritas itu. Nah sekarang yang disebut solidaritas artinya mengizinkan pesan presiden bahwa Kaisang mesti jadi ketua partai. Jadi itu sebetulnya, itu yang kita sebut sebagai the banality of the intellectual, kedangkalan dari kaum intelektual. Padahal sebetulnya PSI didirikan oleh dan berisi kaum intelektual. Udah selesai itu. Jadi begini, saya coba open mind begitu ya ketika tadi malam akhirnya memang dia ditunjuk dalam kopi darat nasional tadi itu, dan kemudian ada jumpa pers, ada tanya jawab dengan wartawan, dan untung wartawannya nggak minta izin duluan ketika menyampaikan pertanyaannya. Ya. Ini kalau wartawannya juga minta izin juga pada Kaisang, udah benar-benar ampun saya udah nggak ngerti apa lagi. Jadi bukan hanya terjadi di dunia politik, juga dunia medianya udah nggak karu-karuan semua itu. Tapi saya coba menyimak, pasti ada sesuatu dong. PSI tiba-tiba ada orang yang baru masuk jadi anggota kemudian dipilih menjadi ketua umum gitu. Saya jujur, ini mohon maaf mungkin saya yang naif atau apa, saya tidak menemukan sesuatu yang bisa membuat saya yes, memang Kaisang layak untuk menjadi ketua umum sebuah partai, apalagi partai anak-anak muda. Dan kita tahu kan di PSI itu banyak sekali anak-anak muda yang cerdas. Ya, dan kebetulan orang seperti Grace saya kenal lama kok, gitu ya. Kami pernah bekerja dalam satu tim, jadi saya juga kenal dia. Tapi saya jujur saja saya susah untuk mencari justifikasi ketika kemarin saya susah menyimak jumpa pers dan tanya jawab wartawan dengan Kaisang itu, menurut.
Saya bayangin misalnya kan ada tokoh-tokoh senior yang udah masuk PSI, siapa beberapa Oh ya, wartawan. ada Irma Huta Barat, ada Helmi Yahya, ada Adi Armando, bahkan dosen ilmu komunikasi, dokter ilmu komunikasi di UI loh, Bung Rocky ya. Ini alma mater kita juga ini. Jadi bayangin misalnya kecerdasan, bukan sekedar intelektual, tapi kecerdasan etis dari orang-orang yang namanya disebut tadi itu. Bagaimana mereka melihat peristiwa tadi malam, gitu kan? Ini mimpi atau betul-betul dunia ini diasuh Percaya oleh nggak percaya gitu. Kalau 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 dalam ini sih dia ada dekat dulu di TV gitu. Percaya nggak percaya gitu. iya, kedangkalan demi kedangkalan. Kita ingat dulu bagaimana orang mengkritik atau nyinyir bahwa Tommy Soeharto membuat partai politik. Loh, itu memang dia mengupayakan untuk mengembalikan figur Orde Baru, Pak Harto tuh. Dan itu serius didirikan. Walaupun orang anggap ya ngapain Tommy bikin partai? Ya iya, tapi dia mau supaya orang ingat bahwa bapaknya itu atau Pak Harto itu pernah menitipkan banyak prestasi di Indonesia. Lalu ikut dalam proses politik. Lalu Tommy Soeharto digeser atau ada ketegangan internal di dalam partai apa namanya berkarya apa-apa kan. Jadi ada dinamika partai. Jadi bahkan anak-anak Pak Harto bikin partai di dalamnya ada dinamika. Ini yang terjadi partai PSI yang udah established terus dititipkan seseorang untuk dia mengambil alih partai itu. Kan ini ajaibnya di situ kan. Lain kalau Kaisang bikin partai baru, oke itu artinya dia bikin dari awal. Ini PSI disediakan sebetulnya untuk pikiran-pikiran masuk akal bagi anak-anak muda. Anak muda sekarang bingung ini gimana kok partai bisa dalam satu malam itu menentukan ketua partainya yang diimport atau di apa namanya disodorkan dari luar tuh. Kan ini intinya nggak ada semacam bukan sekedar kewarasan tapi kesopan santunan di dalam diri PSI sendiri tuh. Lalu apa fungsinya kaderisasi dan orang melihat bahwa ya karena Jokowi dulu gagal merampok apa namanya Partai Demokrat melalui Muldoko, sekarang dia rampok partai yang paling mudah dirampok, yang dilemahkan yaitu PSI. Tetapi kita lihat bahwa harusnya PSI bertahan dong, bahwa ini partai ada etikanya loh, masuklah dulu 2-3 tahun baru beraktivitas. Jadi kalau beginian yang terjadi itu tukang bakso pun akan ketawa. Jadi gini, maafkanlah saya ya, saya bukan bermaksud untuk nyinyir. Betul-betul saya nggak bisa, saya coba untuk memahami itu, sulit memahami tadi malam itu. Ketika ini coba misalnya nih, Kaisang kemudian didampingi oleh Giring. Oke, Giring lah, katakanlah gitu, bukan begitu. Itu. Ada Grace Natali yang saya kenal, dia memulai karir dari jurnalistik dari bawah. Dia ini wartawan lapangan juga, selain dia presenter, Grace Natali ini. Kemudian ada Raja Juli Antoni, ini aktivis pemuda Muhammadiyah atau mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian dia juga lulusan dari luar negeri, begitu dampingi dia. Ada juga di situ Isana Bagusoka, ini juga seorang jurnalis juga dan juga jadi presenter. Saya tidak kenal beberapa orang di antara mereka dan saya tahu paham cara berpikir mereka. Tiba-tiba ada mereka kemudian mendampingi seorang ketua umum yang namanya Kaisang. Benar dia anaknya seorang presiden. Saya cuma berpikir, saya kira tidak ada justifikasi lain selain dia bawa anaknya seorang presiden. Mohon maaf ya, saya bukan bermaksud untuk nyinyir sama sekali. Ini penting saya mesti garis bawahi, tapi saya betul-betul nggak bisa memahami, Bung Rocky. Saya coba bantu ikut tidak memahami, bukan ikut bantu memahami, tapi ikut membantu. Bagaimana cara untuk tidak memahami dengan jujur? Yang pertama, ini partai yang terseok-seok sebetulnya tuh. Secara ideologi nggak jelas. Itu kumpulan dari semacam gengsi bahwa kami muda, lalu pakai sinyal sister dan brother, lalu pakai gimmick-gimmick populer, kopi darat segala macam itu untuk apa namanya kalau orang sebut muktamar mereka ganti lain. Itu udah bagus tuh sebagai penanda, sebagai semion, sebagai semiotik dalam politik itu. Tetapi lama kelamaan kita lihat bahwa ini memang sebetulnya partai dagelan tuh kan. Bayangin misalnya dulu Ibu Mega mengolok-olok tukang bakso bahwa supaya jangan kawin dengan Puan atau siapa misalnya. Dengan anaknya Puan, jangan dibilang Puan dong, dengan anaknya Puan, cucunya Ibu Megawati. Lalu orang marah tuh. Padahal memang itu sebetulnya cara kita melihat. Lalu sekarang kita membandingkan dengan apa? Dengan tukang bakso. Lalu tukang bakso saya berkali-kali ngobrol dengan beberapa tukang bakso yang dasarnya sarjana tapi karena kehilangan pekerjaan pindah jadi tukang bakso tuh. Dan orang lalu melihat bahwa
ya kalau begini politiknya itu artinya siapapun bisa mengambil alih partai itu kan hanya karena kemampuan kekuasaan atau hanya kemampuan uang tuh. Jadi kita bergembira sebetulnya bahwa cara kita membayangkan yang disebut elite itu di dalam partai. Elite bukan artinya orang yang kaya atau bermutu. Jadi orang yang paham tentang keadaan politik itu namanya elit politik tuh. Itu akhirnya hanya bisa mengiyakan tuh. Jadi bagaimana misalnya tadi Ade atau siapa Helmi apalah itu mengiyakan peristiwa yang sebetulnya bagi mereka itu nggak masuk akal kan? Ya. Jadi kita justru bukan tercengang karena Kaisang jadi ketua PSI. Kita tercengang karena the community of thought ini, komunitas berpikir ini akhirnya berhenti berpikir. Itu jadinya kan. Ya, ya. Tiba-tiba kok jadi bego semua tuh kan. Jadi tolol tadi, jadi banal, jadi dangkal. Itu dasarnya. Jadi kita mengerti kenapa intelektual Indonesia itu memang nggak mungkin tiba pada satu kualitas berpikir. Karena dia bisa disulap oleh uang, bisa disulap oleh feodalisme, bisa disulap oleh kekuasaan. Ya. Jadi partai PSI akan diingat orang sebagai satu model di mana intelektual tiba-tiba jadi dungu itu, atau di mana kaum profesional tiba-tiba jadi kacung. Kan itu dasarnya kan? Ya. Ya, oke. Bagi Kaisang ya bagus juga karena dia menganggap ya kalian kan gampang kita tipu atau gampang kita arahkan kan. Jadi saya mengucapkan selamat pada saudara Kaisang karena berhasil untuk memperlihatkan bagaimana suatu komunitas yang dibangun berdasarkan ideologi, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan kemudaan itu akhirnya berantakan. Hanya dalam satu malam PSI berubah menjadi semacam ya dagelan itu. Ya. Oke. Tapi begini ya. Oke, saya kira kita sudahi ya ketidakpahaman saya begitu ya, karena sudah dibantu oleh Anda untuk tidak memahami. Tapi mari kita lebih serius mencermati ini karena seperti Anda katakan tadi, bagaimanapun PSI ini partai politik loh, yang seperti juga kata Cak Imin, ini dia harus berhati-hati terhadap PSI ini karena dia di belakangnya ada presiden dan kita paham itu. Dan partainya akan didorong masuk ke parlemen. Dan artinya kalau masuk ke parlemen kemudian juga mungkin masuk ke kabinet, itu mereka akan menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi kalau sejak awal dibangun seperti ini, kita bisa berharap seperti apa gitu politik yang mereka akan tawarkan kepada publik. Kebijakan seperti apa yang mereka akan tawarkan kepada publik kecuali kedangkalan tadi. Iya, kita mungkin susah buat kita bayangkan karena kita terlalu perfeksionis. Ya. Saya kira begitu mungkin. Ya. Okay. Tapi kita anggap aja ini satu fase di dalam masyarakat Indonesia di mana kedunguan, kedangkalan, kekonyolan itu bersatu tuh, dan akhirnya kita temukan 3 faktor itu, kedunguan, kedangkalan dan kekonyolan pada peristiwa tadi malam. Lain kalau partai itu memang sekedar partai yang didesain untuk norak-norakan. Kan kita bayangkan betapa banyak investasi uang ada di situ, betapa banyak investasi kecerdasan intelektual ada di situ pada waktu awal. Lalu orang heboh, oh Indonesia punya partai baru yang keren, di mana anak-anak muda yang mengerti tentang lingkungan berkumpul di situ, yang berupaya untuk menghidupkan kembali pikiran-pikiran ideologi kiri atau kiri tengah di Eropa balik ke Indonesia. Dan orang bahkan menginspirasikan bahwa PSI ini seperti PSI zaman awal kemerdekaan yang didirikan oleh Sultan Syahrir misalnya, dengan kecerdasan yang meluap-luap. Ternyata yang ada adalah tadi gabungan antara kedangkalan dan kekonyolan dan kedunguan, kan itu jadinya tuh. Tapi kita mesti sebut ini sebagai mesti ada di dalam satu bangsa peristiwa-peristiwa semacam ini. Jadi kita jangan kuburkan imajinasi kita bahwa memang diperlukan perbandingan untuk menuntun bangsa ini mengerti bahwa kita pernah dihidupkan melalui pikiran oleh para pendiri bangsa. Kemudian pikiran itu meredup di zaman Orde Baru, bahkan upaya untuk menghidupkan kembali pikiran secara reformasi tidak berhasil. Dan upaya terakhir untuk menghidupkan prinsip bahwa demokrasi harus dibagi habis kekuasaan itu dalam partai, ternyata ada sebuah partai yang bahkan mengerti demokrasi aja enggak tuh. Jadi kelihatannya itu semacam kutukan sejarah bagi kita. Ya, oke. Wah, ini berat ini kalau udah mulai masuk kutukan sejarah. Tapi begini ya, saya kira mungkin juga jangan salah dipahami ya. Kita tidak akan menghalang-halangi anak presiden atau anak siapapun ya untuk menjadi ketua umum partai politik itu. Tetapi tentu saja yang seperti Anda sebut tadi ada tahapannya, ada sisi meritokrasinya. Kemudian ada gagasan, oke, katakanlah kita abaikan semua itu, tapi betul-betul ada seorang anak yang betul-betul istimewa, jenius luar biasa.
Tetapi seperti saya katakan tadi, ini kan mungkin baru penilaian dari ucapan-ucapan saja. Saya tidak menemukan apa-apa pada gagasan yang besar pada Kaisang itu, dan saya juga tidak menemukan jawaban bagaimana orang-orang yang hebat-hebat itu seperti Grace, seperti Raja Juli Antoni, dan juga Adi Armando itu bisa bertepuk tangan menyambut gembira kedatangan seorang ketua umum yang namanya Kaisang. Kan kita bayangkan saudara Kaisang mestinya datang dengan visi, tentu dengan pikiran yang lebar dan dalam itu, supaya orang semacam Ade, siapa Grace segala macam mengerti bahwa dia akan dipimpin secara visioner. Itu yang mungkin susah dan kayak itu tidak akan terjadi. Lalu diambil second best choice itu, bahwa nanti Kaisang akan dididik oleh Ade, dididik oleh Grace segala macam. Lalu orang berpikir, ya kalau begitu apa gunanya dipaksakan dalam 2 hari jadi ketua umum karena masih harus dididik tuh menjelang pemilu yang harus cepat. Itu seperti The Last Emperor itu, Pangeran Puyi yang kemudian dididik karena masih terlalu bayi itu. Tapi sekali lagi kita susah untuk mengerti apa yang terjadi dalam politik kita justru di era Pak Jokowi. Oposisi tidak dibolehkan. Pikiran mengeluarkan pendapat itu diancam oleh undang-undang ITE. Seluruh hak-hak buruh dibatalkan melalui Omnibus Law. Hak-hak lingkungan itu diobok-obok oleh IKN segala macam itu. Jadi tiba-tiba kita lihat ada lagi hal yang lebih menggelikan, yaitu sebuah partai di dalam 12 jam berubah menjadi semacam ya pasar malam itu yang bisa jual apa aja di situ kan. Jadi itu intinya. Jadi kita bayangin satu pasar malam yang nanti malam berikutnya dia jual yang lain lagi itu, lalu berkerumun orang di situ. Nah, jualan-jualan ini yang saya anggap bukan bagian dari sistem demokrasi itu kan. Partai itu didirikan dengan satu maksud bahwa ada sirkulasi elit, ada meritokrasi, ada kaderisasi di situ. Dan itu udah hilang. Jadi semua definisi partai politik hilang. Selain bahwa mereka yang pernah berinisiatif untuk menghidupkan tadi saya sebut pikiran seperti para pemikir bangsa di awal-awal kemerdekaan yang berharap bahwa PSI tumbuh menjadi tempat berpikir, sekarang dia menjadi tempat dagang doang, dan dagangnya barang yang murahan juga. Ya, saya kira selamat datang sebuah era baru di dalam dunia politik kita. Gitu yang, dan kita nggak perlu kaget kalau nanti kalau Kaisang kalau Gibran akhirnya betul-betul menjadi calon wakil presiden dan itu jadi wakil presidennya Pak Prabowo, kelihatannya begitu ya kecenderungannya, karena kita sudah mulai dimulai dengan prolognya adalah dengan Kaisang menjadi ketua umum ini ya. Nanti tinggal bikin epilognya yang kita mungkin sudah bisa bayangkan seperti apa gitu nanti. Saya bisa bayangkan epilognya tuh, nanti PSI juga disuruh bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Ya. Lalu Pak Prabowo berdiri di samping AHY, di samping Erlangga, di samping koalisi tiba-tiba ada Kaisang di samping Pak Prabowo juga. Jadi berjanjian di situ, lalu konferensi pers sama-sama tuh, lalu kelihatan keanehan di situ, semacam kimia yang tidak bisa mengalami proses kimiawi secara tepat, lalu menggumpal di situ, terjadi aglutinasi, lalu orang merasa ini apa sebetulnya yang dipamerin di depan. Nanti Kaisang datang dengan gimmick, dengan cara bernarasi yang memang agak alternatif. Lalu orang bilang, itu kan generasi baru yang alternatif. Padahal sebetulnya partai itu didirikan untuk menghidupkan pikiran, menghidupkan alternatif, menghidupkan visi, dan itu nggak akan terlihat. Jadi bagaimana misalnya setelah ini senior-senior yang mendirikan partai itu merenungi nasibnya, bahwa dia akhirnya harus kalah pada kekuasaan, harus kalah pada feudalisme, bahkan harus kalah pada amplop tipis. Karena amplopnya makin lama makin tipis. Iya itu kalau mereka yang seperti Anda pikirkan, kalau mereka ternyata bergembira ria, yes akhirnya Jokowi memang sama kita, itu kan juga Anda yang nanti sulit gantian, Anda yang sulit memahaminya, bukan saya lagi. Itu yang saya sebut, kalau itu terjadi ya udah satu cara kita aminkan ini sebagai kutukan sejarah. Kalau kutukan kan kita semua nggak bisa menghindar. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung. Ini menghilangkan kebingungan kita semua, ya. Betul. Dari awal itu yang terjadi, itu berebut. Oke. Please, kita anggap case close ya, jangan dilanjutkan kebingungan. Jangan lagi. Oke, sampai ketemu lagi, Bung Rocky. Iya.
Kaisang Pangarep secara resmi menjadi Ketua Umum PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sesuai keputusan Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas di Jakarta Theater. Kaisang Pangarep resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI dalam gelaran Kopdarnas pada Senin 25 September 2023 malam. Ya, Tribuners, itu dia tadi informasi yang terbaru mengenai status Mas Kaisang Pangarep yang saat ini telah bergabung menjadi Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ini baru saja penetapannya semalam diserahkan jabatannya oleh Bro Giring kepada Mas Bro Kaisang. Jadi penyebutannya jadi panjang. Gitu ya. Nah, Tribuners, untuk tahu nih bagaimana sih tanggapannya, ada salah satu politikus juga yang sempat juga ada di PSI. Betul. Nah, ada Mbak Samara Amani yang bakal kita ajak ngobrol bareng nih, kita mintain pendapatnya mengenai Mas Kaisang yang sekarang jadi Ketua Umum PSI. Sudah bergabung bersama kami, Afiatio Konibili dan juga GG. Ada Mbak Samara yang telah bergabung bersama kita di Zoom. Kita mau sapa dulu. Selamat sore, Mbak Samara. Sore, Mbak. Sore. Baik. Mbak Samara, bagaimana Mbak tanggapan Mbak soal Kaisang yang sekarang resmi menahkodai PSI? Ya, kalau menurut saya kira itu bagus gitu ya. Artinya PSI memiliki seorang ketua umum yang merupakan anak muda. Mas Kaisang juga punya track record yang saya kira cukup bagus ya. Beliau udah, ya maksudnya begini, beliau kan pernah menjadi konten kreator, punya banyak ide-ide kreatif, banyak menuangkan bisnisnya dan lain sebagainya yang secara real itu kreatif, independen gitu kan ya. Jadi menurut saya beliau menjadi ketua umum PSI ya bagus-bagus aja, karena kalau saya boleh tarik sedikit, PSI itu kan memang partai yang diisi oleh anak-anak muda gitu. Dan dulu pun ketika saya berada di PSI, saya pun anak muda yang baru berpolitik gitu. Nah, saat ini Mas Kaisang memilih jalan yang baru, yang tadinya berada dalam dunia konten, dunia kreatif, dunia bisnis, masuk ke dunia politik, saya kira ya memang sejalan dengan visi ketika awal PSI didirikan. Oke, berarti nggak kecepatan ya Mbak, karena baru 2 hari gabung PSI, tiba-tiba langsung jadi ketua umum? Kalau menurut saya, kita kembali lagi kepada seperti apa sih PSI itu gitu kan. PSI gitu ya, saya mencoba melihat situasi ini secara objektif. Dulu ketika saya pun jadi ketua DPP di PSI gitu ya, saya juga baru lulus kuliah gitu. Dan saya jadi ketua DPP ketika bergabung dengan PSI. Karena memang dulu PSI sebagai sebuah wadah itu memberikan ruang untuk setiap kader-kadernya dan anak-anak muda di luar sana melakukan proses pembelajaran bersama-sama. Itu PSI gitu. Mungkin di setiap partai politik caranya berbeda-beda, dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua caranya beda-beda aja gitu. Nah, PSI itu memang adalah sebuah ruang untuk para kader belajar bersama-sama melalui proses politik itu. Makanya banyak yang menduduki posisi-posisi strategis dulu, saya dan teman-teman itu memang tadinya belum punya pengalaman politik, baru masuk ke dalam partai tapi punya semangat yang tinggi. Nah, mungkin PSI dan Mas Kaisang memiliki kecocokan itu gitu. Nah, dalam posisi seperti itu saya kira sebagai orang yang pernah berada di sana dan sebagai anak muda yang percaya dengan pergerakan politik ke depan, ya kita support gitu. Tentunya dengan harapan Mas Kaisang akan terus memberikan gebrakan-gebrakan politik yang baru gitu. Karena saya menantikan juga nih warna-warna baru yang akan diberikan Mas Kaisang di dunia politik. Bukan hanya untuk PSI tapi juga untuk landscape politik Indonesia ke depan. Baik Mbak, dengan terpilihnya Mas Kaisang ini sebagai ketua umum nih, apakah bisa mengangkat elektabilitas PSI yang masih dianggap partai 0, Nah, itu saya kira ya itu mungkin menjadi PR internal untuk PSI dan untuk Mas Kaisang yang sekarang baru menjabat sebagai ketua umum gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya punya kerja-kerja politik yang serius, saya kira bisa gitu. Dan itu tentang keseriusan sih, kalau misalnya memang ada keseriusan untuk melakukan itu, kerja-kerja politik yang baik, dan saya kira Mas Kaisang ini kan punya banyak ide-ide kreatif gitu kan. Mungkin dengan ide-ide kreatif beliau, bahkan banyak anak-anak muda yang memang menjadi basis demografi di 2024 ini yang akan tertarik memilih PSI karena melihat cara-cara baru yang akan mungkin ditawarkan oleh Mas Kaisang nantinya di PSI. Jadi figur-figur muda seperti Mas Kaisang menduduki jabatan partai politik menurut saya positif ya. Saya harap juga nanti akan makin banyak figur-figur muda yang menduduki jabatan-jabatan strategis di partai politik lainnya.
Kalau misalnya ibaratnya kan PS ini identik banget nih Mbak Samara sama Partai Anak Muda. Tapi targetnya kan anak mudanya ada yang lebih muda lagi nih di tahun ini target dari pemilu 2024. Jadi dengan dipilihnya Mas Kaisang pas ya Mbak? Ya, kalau saya sih ngelihatnya itu dulu gitu. Maksud saya kita lihat Mas Kaisang sebagai Mas Kaisang gitu. Kita jangan bicara latar belakang Mas Kaisang, background. Karena saya tahu banyak orang bicara soal background politik beliau gitu. Misalnya mungkin sebagai putra dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Mas Kaisangnya dulu nih, ya Mas Kaisang itu ya memang sosok yang menurut saya ya cocok gitu. Kenapa? Karena saya lihatnya PSI ya gitu. Karena tadi seperti saya bilang, setiap partai politik punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau PSI memang dari dulu konsistennya adalah memberikan ruang bagi orang-orang muda yang ingin melakukan ya eksperimen politik, yang ingin belajar bersama-sama, berjuang bersama-sama. Jadi bukan cuma eksperimen dan belajar aja, tapi berjuang bersama-sama. Ada perjuangannya di situ. Jadi saya pikir cocok kalau misalnya melihat sosok yang baru terjun ke politik, yang punya banyak ide kreatif, yang sudah mencoba membangun track record-nya di bidang dunia usaha selama ini, ingin mencoba dunia politik, ingin berjuang bersama anak-anak muda, ya Mas Kaisang saya kira menemukan kecocokan. Kalau saya sama seperti ketika saya kemarin mensupport banyak teman-teman saya masuk ke Partai Amanat Nasional, ke PAN, semakin ya. Saya kira mungkin Kaisang juga melihat ada ya udah di PSI gitu. Jadi ya saya sih support aja kalau misalnya melihat sosok figur muda yang bagus masuk ke dalam partai. Oke Mbak, nah kalau kita flashback sedikit lagi Mbak mengenai terpilihnya Mas Kaisang ini, waktu Mbak di PSI ini untuk pemilihan ketua umum kan berarti Mbak masih ada dua di dua sebelumnya nih pemilihan ketua umum. Nah ini prosesnya emang singkat-singkat aja cukup ya Mbak Karena ya? ada 5 hari ya Kaisang ini. Nah, kalau itu saya nggak mau komentar karena menurut saya bukan sesuatu yang lain dikomentari oleh saya sebagai orang yang pernah berada di PSI. Apa yang menjadi proses internal PSI kita harus hargai, kita harus hormati, biarkan itu jadi urusan internal PSI, urusan partai ya. Kalau keputusannya Mas Kaisang menjadi ketua umum ya kita harus hormati, kita harus hargai karena setiap partai politik memiliki proses internalnya masing-masing gitu. Nah, kalau saya kembali karena sekarang saya sudah berada di luar PSI, saya nggak bisa mengomentari sebuah proses internal PSI, proses internal partai politik. Saya cuma merasa ya tentu ada harapan kalau semakin banyak figur muda, Mas Kaisang atau mungkin teman-teman yang lain nanti yang muda-muda menduduki jabatan-jabatan strategis di partai politik. Oke, siap Mbak. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi Mbak, masalah Mas Kaisang pasti obrolannya ya mengenai Pak Jokowi nih Mbak Samara. Nah, mengenai ini gimana nih Mbak? Mas Kaisang pun mengakui dia punya privilege untuk menjadi ketua umum PSI ya karena ada nama besar Jokowi. Gitu ya. Kalau flashback ke arah PSI kemarin berarti emang harus ada tunjuk-tunjuk arah dari Pak Jokowi ya Mbak kalau PSI itu. Ya saya kira itu sikap PSI yang harus dihargai dan dihormati oleh semua. Kan setiap partai politik punya sikap masing-masing ya. Pasti punya pilihan politik masing-masing, sikap masing-masing, kebijakan politik masing-masing. Dan PSI memiliki sikap itu ya tentu kita harus hormati. Karena kan memang itu yang ya proses politiknya pasti sudah ada gitu. Dan keputusannya diambil berdasarkan proses politik itu. Kalau saya sih mengambil posisi harus menghormati itu. Dan saya kira justru kita harus apresiasi kalau Mas Kaisang mengatakan bahwa saya ini memiliki privilege loh sebagai anaknya Pak Jokowi. Itu kita harus akui karena menurut saya Mas Kaisang mengakui itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi karena nggak mudah untuk seorang tokoh atau anak dari ya presiden untuk mengakui privilege yang mereka miliki gitu. Jadi mengakui privilege itu penting sekali dan saya kira itu harus diapresiasi. Nggak semua orang ingin mengakui privilege yang dia miliki. Kalau saya selalu mengapresiasi orang yang mengakui privilege yang mereka miliki untuk mencapai sebuah posisi tertentu gitu. Nggak ada yang salah karena kita nggak bisa memilih lahir menjadi anak siapa, kita nggak bisa memilih memiliki kekayaan seperti apa, kekuasaan seperti apa ketika kita dilahirkan ya gitu. Jadi kan Mas Kaisang nggak bisa memilih dilahirkan dari mana, tetapi dia mau mengakui bahwa background latar belakang keluarga yang membuat dia mungkin lebih beruntung itu sesuatu yang saya kira harus kita apresiasi. Oke, jadi mungkin gak ya Mbak kalau misalnya Mas Kaisang ngajak kakaknya ada Mas Gibran dan juga ada kakak iparnya juga udah terjun ke politik duluan Mas Bobi untuk gabung ke PSI. Kalau menurut Mbak Samara gimana nih Mbak perkiraannya Mbak? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan ke Mas Kaisang dan tokoh-tokoh yang disebut bukan ke saya nggak bisa jawab. Okay.
Kalau Sehingga- Mbaknya sendiri bagaimana Mbak? Kalau misalkan diajak Kaisang untuk bergabung di PSI? Saya kira saya sekarang lagi dalam kerangka non berpartai. Saya memilih untuk tidak berpartai politik dalam pemilu kali ini, tetapi tetap mencoba untuk konsisten mendukung figur-figur yang bagus. Makanya kemarin saya juga dorong 3 teman saya yang mau masuk ke Partai Amanat Nasional karena menurut saya PAN partai yang bagus, kita support. Dan PSI saya kira akan mendapatkan darah yang segar, semangat baru, harapan baru dengan bergabungnya Mas Kaisang ke dalam PSI. Jadi kalau saya sih dalam posisi ingin support aja orang-orang yang bagus, Mbak, di partai-partai politik yang kita percaya masih bisa membawa perubahan buat Indonesia gitu dan bisa melanjutkan legasi-legasi yang Pak Jokowi juga lakukan. Oke, baik Mbak. Kalau bicara soal pengaruh Mbak, dari mana Pak Mbak soal pengaruh? Apakah pengaruh Kaisang di PSI atau Gibran di PDI ini? Wah, saya nggak bisa komentar karena saya bukan pengamat politik. Itu bukan sesuatu yang saya kira layak untuk dikomentari. Kita harus lihat nanti, silakan ditanyakan ke para surveyor politik yang mungkin memiliki data. Baik. Oke, nah terakhir nih Mbak Samara mengenai Mas Kaisang yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum PS. Ini kan berarti ada wajah baru, ada suasana baru, sedangkan pendaftaran nih tinggal sebentar lagi nih, pendaftaran Capres dan Cawapres. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Samara sendiri ada harapan nggak sih Mbak atau ada masukan buat Mas Kaisang di poin mana nih Mas Kaisang harus lakukan jelang pendaftaran Capres dan jelang bergabung dengan koalisi yang akan dipilih oleh Mas Kaisang dan PSI nanti, Mbak? Saya kira nggak ada saran, petuah, atau apapun kepada Mas Kaisang lah. Saya juga orang baru di politik ya. Kita sama-sama belajar. Saya ucapkan selamat aja untuk Mas Kaisang. Good luck. Kita nantikan gebrakan politik Mas Kaisang yang akan kita mungkin lihat dalam waktu dekat. Apapun itu keputusan politik dari masing-masing partai politik, baik Mas Kaisang, baik PSI, dan mungkin partai-partai lain yang belum menentukan pilihan atau masih, ya yang lain sudah menentukan pilihan sih, banyak yang sudah menentukan pilihan. Tapi apapun itu kita harus hargai sebagai sebuah sikap dari partai yang memiliki proses internalnya. Baik, terima kasih banyak Mbak atas waktunya dan juga pandangannya. Yap, Ya, terima kasih tadi banyak. perbincangan kita dengan Mbak Samara Amani mengenai Mas Kaisang Pangarep yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum dari PSI. Nah, di awal-awal pasti kita nunggu banget ya Tribuner semua siapa sih Capres mungkin yang akan dipilih oleh Mas Kaisang dalam waktu dekat untuk menentukan arahnya, arah konkretnya gitu, realnya siapa yang bakal dipilih. 2024 nanti. Oke, nah segitu dulu Tribuners informasi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Saya Apvia pamit. Dan saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.